Semuanya, perkenalkan, nama saya Sel, RS nomor saya Burbarus, NIM 2505010011, Prodi TRPL. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal komponen komputer dan memori komputer. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu apa itu tentang komponen komputer. Komponen komputer adalah semua perangkat keras atau hardware fisik yang membangun sebuah komputer. Masing-masing komponen memiliki peran penting dan saling berhubungan untuk membuat komputer dapat berfungsi, memproses data, dan menjaga perintah dari pengguna. Di sini ada 4 komponen komputer, yaitu yang pertama CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. Fungsinya adalah melakukan semua perhitungan, pemrosesan data, dan eksekusi instruksi. Kecepatan CPU diukur dalam gigahertz atau GHz. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah tulang punggung yang menghubungkan semua komponen seperti CPU, RAM, kartu grafik, dan komponen penyimpanan atau storage. Yang ketiga ada power supply atau PSU. PSU bertugas menyediakan dan mengatur daya listrik dari stop kontak ke semua komponen di dalam komputer. Kestabilan PSU sangat penting untuk kesehatan komponen lainnya. Keempat yaitu ada casing. Casing adalah rumah dari komputer. Fungsinya adalah untuk melindungi semua komponen internal dari debu, kotoran, dan benturan fisik, serta membantu mengatur aliran udara pendingin. Di sini kita masuk ke pengertian memori komputer. Memori komputer adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara maupun permanen yang dibutuhkan oleh komputer agar dapat bekerja. Memori berfungsi untuk tempat penyimpanan informasi sebelum dan sesudah diproses oleh prosedur CPU. Di sini memori komputer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada memori primer atau internal memory, yang artinya adalah memori utama yang langsung digunakan oleh prosedur CPU yang menyimpan data dan instruksi sementara dari komputer beroperasi atau komputernya masih hidup. Next, jenis-jenis memori primer ada RAM atau Random Access Memory. Jenis-jenis memori primer. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Di sini fungsinya menyimpan data sementara saat komputer digunakan. Yang kedua bersifat volatile, yang artinya semua data yang disimpan akan hilang saat komputer dimatikan. Yang ketiga kapasitas RAM, ada yang 8 GB, 16 GB, sangat menentukan seberapa lancar kita multitasking atau membuka banyak aplikasi. Yang kedua itu ROM atau read only memory. Di sini baik, di sini ada ROM atau read only memory, menyimpan data atau instruksi permanen yang tidak dapat diubah. Kedua, biasanya berisi program penting seperti BIOS. Yang ketiga bersifat non volatile, artinya data tidak akan hilang meskipun listrik mati. Lanjut. Sini yang kedua ada memori sekunder atau storage. Ini juga dikenal sebagai perangkat penyimpanan atau storage, adalah memori yang digunakan
untuk penyimpanan data jangka panjang atau permanen, bersifat non-volatile, atau data tetap aman saat listrik mati. Contohnya termasuk sistem operasi Windows atau macOS, aplikasi, file, dokumen, foto, dan game. Dua jenis yang paling umum adalah HDD dan SSD. Ini perbandingan HD vs SSD. Fitur, teknologi, kecepatan, ketahanan, dan harga. HD atau hard disk drive, piringan magnetik berputar, lambat atau membaca menulis, rentan terhadap guncangan, lebih murah per GB. Sedangkan SSD atau solid state drive, chip flash memori seperti USB drive, sangat cepat atau booting dan buka aplikasi, sangat tahan guncangan, lebih mahal namun semakin terjangkau. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Dadah.